Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 15 September tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Sukacita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 15 September 2022 dengan judul Sukacita. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Semua kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, dan keberhasilan hidup tergantung pada iman sejati kepada Allah. Iman ini akan mendesak penurutan yang benar pada hukum-hukum Allah. Pengetahuan dan iman yang kita miliki adalah penahan yang terkuat dari setiap praktik yang jahat dan motif pada semua kebajikan. Percayalah kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa Anda. Seorang yang menghendaki Anda bahagia di dalam rumah yang telah disediakan bagi Anda. Ia mau Anda hidup dalam hadiratnya, memiliki hidup kekal dan mahkota kemuliaan. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus. Jika orang-orang Kristen memberikan kesan dengan sikap yang menyedihkan karena mereka telah kecewa di dalam Tuhan mereka, mereka salah menggambarkan tabiatnya dan menaruh sanggahan ke dalam mulut musuh-musuhnya. Walaupun dengan kata-kata mereka dapat menyatakan Allah sebagai Bapa mereka, namun dalam kemurungan dan kesusahan mereka menunjukkan ke dunia tidak mempunyai ibu dan bapa. Kristus menginginkan kita membuat pelayanannya kelihatan menarik seperti yang sebenarnya. Biarlah penyangkalan diri dan kesusahan hati yang tersembunyi dinyatakan kepada juru selamat yang penuh belas kasihan itu. Biarlah beban ditinggalkan di bawah salib itu, dan dengan bersukacita dalam kasih Dia yang pertama mengasihimu, teruskan perjalananmu. Manusia bisa saja tidak pernah tahu pekerjaan yang sedang berlangsung secara diam-diam antara satu jiwa dan Allah. Tetapi hasil pekerjaan roh di dalam hati akan nyata kepada semua orang karena Dia yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara, kita perlu untuk menyatakan sukacita. Memang ketika duka terjadi itu menyayat hati. Kita sulit tersenyum ketika duka itu datang. Mungkin kita kehilangan ayah kita, ibu kita, atau adik kita, atau kakak kita, atau anak-anak kita. Maka akan ada duka yang dalam yang menghimpit hidup kita. Tapi bahkan firman Tuhan juga berkata, janganlah kita berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa saudara? Karena ketika kita bersuka cita, karena ketika kita berduka cita, apa saja yang kita alami, jangan pernah kita lupa, kita harus menampilkan Yesus dalam kehidupan kita. Janganlah kita mensalah gambarkan Allah itu. Ketika kita berduka terlalu lama, kehilangan pengharapan,
Itu sama dengan kita kehilangan Allah dalam diri kita. Kita bisa kehilangan orang tua, kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Allah. Itulah sebabnya apapun yang kita lalui, bahkan duka sekalipun, mungkin kita pernah mengalami kehilangan, tapi jangan pernah lupa, jangan sampai kita kehilangan harapan kepada Tuhan. Jadi pekabaran pagi ini mengajak kita, mari kita menampilkan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita bersuka cita, bersuka cita. Kalau ada duka, kita berduka, rasa kehilangan. Tapi jangan sampai itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita berduka tanpa pengharapan. Nah, di sini ayat firman Tuhan kita hari ini katakan, kalau kita mau menampilkan Yesus dalam hidup kita, apapun yang terjadi, caranya adalah berlindung pada Yesus, datang kepadanya. Kalau kita datang kepada Dia, berkiblat kepada Dia, atau berpusat kepada Yesus, maka apapun yang terjadi, suka maupun duka, kita tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan itu bagaimana. Kiranya pekabaran hari ini akan menolong kita. Kalau kita menghadapi sukacita, bersukacita. Kalau kita menghadapi duka cita, maka tempatkanlah Tuhan utama dalam duka cita itu. Sehingga kita masih memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Tuhan berkati pekabaran pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, agar kami tahu menempatkan diri kami ketika sukacita, ketika duka cita bahkan terjadi dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati segala rencana-rencana kami, biarlah selalu ada dalam rencana Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.